welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali join di channel aku, kenalin nama aku Abigail. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang konten yang siapa dia itu. Jadi aku punya konten yang siapa dia, tapi baru satu orang ya. Tapi kali ini siapa dianya itu bagaimana nanti orang menilai aku dan aku menilai orang. Nah, hari ini bintang tamu kita adalah ini dia, namanya Dono. Salah. Nama saya Indra. Oke, ya. Jadi nama kamu siapa? Kamu siapa sih? Aku siapa ya? Namaku Dita Ayu. Nah, namanya Dita Ayu. Jadi aku biasa panggilnya Ayu. Ayu ini adalah salah satu adik rohani aku yang udah lebih dari kekandungan, guys. Jadi pada musim corona ini semua kegiatan kita dinonaktifkan. Jadi kita bingung juga gitu. Jadi aku tadi udah tidur seharian. So aku berpikir kita akan membuat vlog. Oke, biar gak panjang lebar, kalau kalian bermurah hati, tolonglah dulu guys di subscribe channel aku ini. Dan nanti aja like-nya kalau video ini bisa jadi memberkati kalian. Nggak jadi berkat juga ya, ngapain mereka tahu kita ya. Pokoknya kalau video ini menghibur kalian, ya kalian boleh like, terus buat seru-seruan. Terus kalau kalian mau mendukung kita untuk terus berkarya di YouTube, kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, kali ini jadi Ayu ini udah tinggal sama aku itu sudah hampir ini nanti Juli ini 2 tahun ya. Jadi nanti ini sekarang ini guys, bulan apa sih? Bulan Maret. Aku lupa segala sesuatu karena corona. Jadi nanti bulan Juli ini di 2020 ini dia udah 2 tahun tinggal sama aku. Jadi everyday dia dari bangun tidur sampai tidur lagi dia sama-sama aku terus guys. Jadi dia yang paling tahu aku. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian mau tahu, mungkin kalian menyimpulkan banyak hal bahwa ada orang yang bilang kayak gini guys. Atau Abigail nangis dong gitu. Lu senang-senang terus nggak pernah nangis gitu. Jadi kalian tanyalah ya ke Ayu ini gitu, bagaimana pandangan kamu tentang aku ini orang yang seperti apa di mata kamu. Kalian ya kalau mau tanya DM di bawah Instagram di Tayu 1 sekalian pansos. Nanti gue promoin nih, lu udah promo duluan. Emang ini banget guys, fakir miskin follower gitu. Nah, tolong. Jangan makan terus yuk, gue juga mau makan. Lu sekarang ngomong, kalau lu ngomong, gue makan. Ngomong apa ya? Jadi aku itu orang yang kayak gimana? Haji itu galak, baik, tapi Jadi nyebelin. Galak, baik, nyebelin, Ya, bingung. gimana pokoknya gini, dia baik, tapi galak, tapi nyebelin. Ya aku pulang. Dia tuh nyebelin kalau lagi galak, karena marahnya tuh nggak nanggung. Jadi apa sih? Menikmat deh. Nggak gitu juga dong. Terus apa lagi ya? Orang yang kalau pagi-pagi nggak ada adeknya lagi, suka minta teh, atau enggak kalau nggak ada teh, kopi. Terus, ini salah satu favorit. Pagi wajib dia kalau bangun ada nasi uduk jengkol. Gak usah bilang nasi jengkol. Itu favorit guys, beneran deh. Buat kalian semua fans dia, tolong kalau kalian bingung mau kirimin apa, pagi-pagi tolong ya, pagi-pagi kirimin nasi uduk jengkol. Dia tuh selalu bangun jam 5. Ini berarti kan alarm jam 5 ya? 4.30. Betul, berarti kalian bisa tolong lah bangun lebih cepat untuk kirimkan nasi uduk jengkol itu. Terus kalau kalian berbaik hati, kirimin juga lah tuh teh manis hangatnya. Terus lagi ya. Jadi itu kan keseharian aku, hal-hal yang biasa aku lakukan. Tapi buat kamu nih, jadi Abigail di mata Ayu gitu, selain dari galak terus gitu-gitu, lebih spesifiknya tuh aku tuh buat kamu tuh apa gitu? Pelengkap penderitaan kah? Buruk.
Aku karena Jangan nangis ya. nggak nangis aku. Ada sisi yang nggak aku dapat, maksudnya kalau aku tuh hilangnya kan sosoknya ibu, justru kalau kakak tuh hilangnya sosok bapak. Jadi aku tuh ke dia tuh kayak emang Lebih laki-lakinya ya. Iya. Tapi kami guys normal tapi normal ya. Nah, Normal. aku juga laki-laki itu pasangan. Aku masih mencintai lelakiku. Aku juga masih mencintai lelaki kok. Jadi emang lengkap. Kadang kalau ke orang suka keceplosan manggilnya mak gitu, suka mak, sampai kok mak gitu. Masih muda gini panggilnya mak. Jadi emang kayak emang pelengkap. Guru banget, guru dalam segala hal. Karena otomatis kan yang dia kerjain tuh udah pasti nurun nanti ke aku. Karena nggak ada lagi yang ngekor di bawahnya. Ada sih, tapi yang kayak emang lebih spesifik pasti aku. Turunnya udah pasti ke aku. Jadi emang guru banget. Jadi kadang kalau aku gagal itu gara-gara role modelnya ini sih, soalnya nggak ada yang lain. Suka sedih gitu. Jadi kalau Maksudnya gimana nih kalau lu gagal salah gua? nggak sedih gitu. Maksudnya kalau aku gagal tuh sedih. Role modelnya yang kayak gini terus aku nggak nyampe gitu. Oh, maksudnya tuh aku kayak cukup bisa banyak hal, tapi kalau kamu nggak bisa sampai seperti itu, padahal kamu udah punya aku yang sebegitunya gitu guys. Gitu. Nah banyak orang kan nanya tuh, maksudnya kok aku nggak pernah sedih sih? Aku pernah sedih nggak menurut kamu? Pernah. Tapi bukan tipe orang yang diumbar-umbar. Dia tuh cukup strong. Kalau orang bilang strong, emang strong. Maksudnya gini, nggak pernah kayak kalau kita nangis kan ya udah nangis gitu. Kalau depan umum nangis banget, enggak. Kalau itu enggak. Tapi padahal orang-orang bilang tuh aku kehidupanku tuh kayak semua orang harus tahu gitu. Padahal enggak ya. Enggak sih. Mungkin. Makanya guys, kalian nggak tahu aku sebenarnya guys. Mungkin kenapa orang kayak ngeliatnya selalu tahu? Karena gini, kebahagiaan itu kan diekspresikan. Kebahagiaan itu langsung bisa dirasa gitu loh ke semuanya gitu. Jadi mungkin buat orang kayak ya karena ngeliatnya ketawa-ketawa mulu, jadi kayak ya kan hidup lu dilihat semua orang gitu. Tapi sebenarnya ada sisi yang nggak dilihat juga, karena balik lagi Kak Cici itu pemimpin. Jadi kan nggak mungkin dia nangis di depan banyak orang walaupun itu memungkinkan. Tapi kalau dia pernah nangis lah, dia perempuan, punya perasaan. Kamu pernah lihat aku nangis? Pernah kan? Kita kan satu kamar bareng, bantal bareng, bagi ilan bareng. Najong. Gitu. Jadi gitu guys, sebenarnya bukan karena memang nggak pernah susah atau gimana ya, tapi sebenarnya sih juga bukan karena nutupin sih, karena apa ya, mungkin kayak udah terlalu banyak nangis sih dulunya sebenarnya. Jadi kayak udah lebih kayak Ada waktunya bahagia. iya gitu. Kayak aku tuh kayak trauma miskin, trauma susah. Aku tadi baru baca novel, istrinya bilang, kamu cari duit yang banyak, soalnya aku udah punya penyakit baru. Penyakit kamu apa? Penyakit ini, penyakit nggak bisa miskin. Aku fobia liat uang sedikit. Gitu katanya, ya ampun. Ya Fobia liat gitu. uang Jadi sedikit. aku tuh kayak gimana ya, menurut aku kebahagiaan itu kayak perlu di-share. Tapi aku ngalamin masa-masa sedih juga kok, dan aku sebenarnya aku tunjukin sih kalau misalnya kayak cuman cara Beda. nunjukin mungkin lebih ke hal yang positif kali ya. Maksudnya kayak lebih kayak justru kalau aku lagi susah, aku kasih kekuatan buat orang lain, yang which is sebenarnya itu buat diriku sendiri. Jadi orang melihatnya aku tetap di sisi strongnya, padahal itu sebenarnya aku kayak ayo lo, ini Abigail kamu harus gini lo gitu. Nah apa ya? Ya sebenarnya tuh kalau orang ngikutin, bener-bener ngikutin, kakak tuh emang terbuka. Di sisi marah selalu bilang. Maksudnya kayak emang tahu, bahagia tahu, sedih pun tahu. Cuma itu doang cara pengekspresi tiap orang kan beda-beda. Ada orang yang kayak misalnya gini, kalau marah memang di satu nunjukin banget soalnya semua tanda seru. Tapi kan ada orang yang kayak terus marahnya itu mungkin kayak lebih kayak spirit negatifnya tuh lebih tinggi Ya. daripada kayak menunjukkan ini loh, kalau aku tuh kayak gini, aku marah gitu, tapi aku marah, kalian tahu nggak kenapa aku marah, aku begini gini. Ada orang yang mungkin marah nggak jelas gitu loh, kayak udah tahu bodo amat gitu. Nah kalau aku tuh nggak, aku kayak kamu perlu tahu kalau aku marah gitu, tapi aku orangnya sebenarnya cepet balik gitu. Misalnya aku bisa marah nih sama Ayu kayak pagi-pagi, brek, udah, ntar aku masuk kamar mandi, keluar, yuk beli nasi goreng yuk. Nah bisa kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya orang ngeliatnya sekilas kayak moody ya, tapi bukan moody. Itu sih nggak jelasnya dia kadang-kadang. Bukan moody sih, tapi itu kayak lebih kayak aku aku punya self control yang
kalau di saat marah ya udah aku marah, tapi kan di lain sisi nggak perlu marah gitu, ya udah berjalan seperti kehidupan biasa gitu. Nah, orang-orang kan banyak juga maksudnya yang nggak tahu nih Ayu ini adik kandungku atau bukan, coba. Kayaknya lama-lama lancipnya mirip ya. Lancip orang pas satu itu dibilang mirip banget Gitu. Jadi banyak orang yang bilang tuh kita itu disangkanya adik kakak kandung gitu, sampai ada satu kali tuh papanya Ayu tuh datang, terus salah satu anak youth di gereja kita bilang, iya Kak Cici tadi papanya Kak Cici datang katanya mau taruh AC karena papanya Kak Cici nggak bisa tidur di AC. Gue langsung kayak papinya Kak Cici gitu, kapan gue manggil kapan papi gue datang dan mau kasih AC gitu. Ternyata papinya dia guys gitu. Nah justru ada dua adikku yang sudah tidak lama tidak nampak mungkin di layar kaca Anda gitu, yang orang-orang pikir itu yang aku angkat gitu, anak pungut. Anak pungut gitu. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu, kayak buat sama semua orang kalau aku bilang adek ya aku perlakukan mereka tuh kayak adik kandungku sendiri. Kamu ngerasa nggak sih, maksudnya aku membedakan nggak gitu, kayak sama aku kan ke semua orang. Iya. Jadi emang kayak bersyukur ada adik kan juga gitu, semua nggak akan langsung naik ke kakak, pasti naik dulu satu ke aku. Jadi kayak emang nggak beda sih. Ya jadi kalau di kehidupanku itu biasanya misalnya anak-anak nih beberapa yang memang di bawahku jadi adik-adik rohani itu, aku biasa tempatkan mereka dalam posisi kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga gitu. Jadi mereka nggak langsung gubrek gitu. Nah jadi yang ade ini harus menghormati. Jadi semua itu aku bikin satu susunan yang aku nggak ngerti juga lagi gimana ya. Pokoknya gitu. Jadi kita udah kayak kontrol, pokoknya kalau selama kakak nggak ada satu lagi kakak kami. Jadi emang semua lari dulu ke dia. Kalau ada yang di bawah semua naik dulu ke aku. Nanti aku naik dulu ke dia. Nah jadi itu yang buat kita tuh kayak bener-bener rasa apa ya, keluarga asli gitu, karena nah ada satu alur gitu. Semuanya kayak lu harus ke kakak lu yang ini. Jadi apa ya, kayak emang satu gitu loh, semuanya nggak pernah berubah gitu. Nah dan terakhir ini kontennya sedikit agak sensitif banget sih ya. Itu kan ada banyak yang suka nanyain Deborah sama Indri kemana gitu kan. Nah aku selalu kayak kemana yuk gitu, suka aku lempar gitu kan. Karena orang lain nanya, kok nanya dia? Gitu. Nah karena sebenarnya apa ya, pembahasan ini mungkin agak sedikit sensitif sekali. Nah tapi kalau kalian mau memang benar-benar tahu kemana mereka, kita bakalan bikin ini ya. Tapi ini mungkin aku akan bagi dua ini untuk vlog ini gitu. Jadi kalau kalian semangat nonton ini sampai habis dan video selanjutnya ditonton gitu, karena itu dia ya. Jadi ini bagaimana pandangan Ayu tentang aku, bagaimana aku memandang Ayu gitu. Jadi buat aku kayak ya udah, kamu Ayu itu aku anggap ya adikku gitu, mau sebaik apa dia, seburuk apa dia, buat aku ya udah gitu ya. Jadi ingat kalian semua, siapapun yang mau masuk ke dalam kehidupan dia ini harus melalui yang galak ini. Oke? Tambah saja gitu. Nah, mungkin ada yang nanya juga, siapa itu Deborah Indri? Mereka adik kandungku. Jadi tadinya tinggal sama-sama kita, cuman menghilang kan begitu saja. Gitu. Jadi ada banyak teman-teman juga yang mempertanyakan. Nanti aku akan share sama kalian. Tapi thanks for watching this video. Terima kasih karena udah ingin mengetahui kehidupan kami. Karena aku nggak menganggap itu sebagai kayak kekepoan. Aku menganggap itu sebagai kalian mungkin mau tahu, menganggap aku juga dekat, menganggap keluarga. Jadi ya apa yang bisa aku share, yang kalian bisa pelajarin, sekalipun mungkin itu buruk di aku, tapi kalau kalian bisa belajar untuk jadikan itu positif, aku terbuka untuk itu. Oke? Thank you buat nonton video ini. Jangan lupa habis ini nonton lagi video berikutnya. God bless you all. Jangan lupa follow Instagramnya Ayu di Nita Ayu Sat. Nanti aku tulis di sini. Set. Dan follow juga Instagramku di Abigail @AbigailFYC, nanti ada di sini. Di situ ya. Supaya kalian bisa connect terus sama kita dalam keseharian kita. Bye bye.